Yesus Kristus berjanji di dalam Yohanes pasal 14 dan 16, Roh akan tetap tinggal di hatimu untuk selama-lamanya. Berarti Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Sampai hari ini Roh Kudus masih berada di gereja. Roh Kudus berada dalam hati setiap orang. Roh Kudus tidak kembali ke surga. Sekarang saya tanya, Roh Kudus ada di hati saya, dia ada di surga tidak? Tidak berani jawab ya. Roh Kudus sudah diberikan di dalam hati saya untuk selama-lamanya. Dia ada di surga tidak? Ada. Karena dia roh. Roh tidak terikat oleh tempat. Seperti Yesus waktu turun ke dunia. Dia adalah yang satu-satunya turun dari surga, tetap ada di surga. Karena roh. Setelah sifat jasmania, Yesus Kristus mempunyai tubuh. Sehingga dia ada di dunia. Secara rohania yang melampaui tubuh, dia ada di mana-mana. Roh Kudus berada di hati kita sekarang sampai selama-lamanya. Roh Kudus sekarang ada di surga tidak? Tetap ada, karena dia ada roh. Tidak sama dengan Yesus yang inkarnasi menjadi daging. Roh Kudus berada di mana-mana, sehingga kita bersyukur kepada Tuhan. Intervensi Roh Kudus waktu menciptakan, dia berlayang-layang di laut. Waktu Allah memberikan tugas, dia memenuhi nabi-nabi untuk menulis kitab suci. Tapi waktu janji sudah diberikan, dia akan berada dengan kita untuk selama-lamanya di hati kita, tidak lagi pergi. Ini adalah janji Tuhan. Itu sebab pada waktu hari Pentakosta, maka Petrus berkata, engkau harus bertobat, tinggalkan dosamu, minta baptisan untuk bersihkan hatimu, dan engkau akan menerima roh yang dijanjikan. You will receive the promised Holy Spirit, not only for you, also for your children, for those who are far away from you, which you are going to preach gospel to them. Injil memberitakan, Roh Kudus dijanjikan, dan Roh akan berada di hati kita, bukan saja kepada kita, kepada anak-anak kita, dan kepada orang-orang di tempat yang jauh yang akan menerima pendengaran Injil melalui kita beritakan kepada Tuhan.